Alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi wartadah wa hakama fihim bi'adlihi wa amdah wa yassara kulla lima khuliqa lahu fa'ardah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syukru yujibul mazida min rifdi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu bisyafa'ah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil bararah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan barusan terdapat di dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 71. Ayat yang menjelaskan tentang beberapa perilaku utama, beberapa karakter utama dari orang-orang yang akan mendapatkan rahmat, yang akan mendapatkan pertolongan, yang akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun posisi, jabatan, profesi dan keahlian, dimanapun dia berada, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena mendapatkan rahmat, pertolongan dari Allah, cinta dari Allah, maka ia akan menjadi orang yang sukses, yang hakiki. Sukses dalam kehidupannya, sukses dalam kehidupan pribadinya, keluarganya maupun masyarakat dan bangsanya. Tetapi para hadirin yang saya muliakan, hendaknya kita fahami bahwa orang yang mendapatkan rahmat dari Allah bukanlah orang yang tidak pernah mendapatkan masalah dan tantangan dalam kehidupannya. Karena berhadapan dengan masalah dan tantangan merupakan sebuah sunnatullah. Siapapun kita ini pasti akan selalu berhadapan dengan masalah. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah untuk berhadapan dengan masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia fi kabad, dalam kondisi akan selalu berhadapan dengan masalah. Karena itu kita tidak boleh lari dari masalah. Kalau kita lari dari masalah, kita akan berhadapan dengan masalah yang lain, yang lebih berat dan lebih dahsyat. Bahkan Al-Quran dalam surat yang pendek, surat Al-Insyirah menyatakan bahwa kesuksesan, kemudahan, keberhasilan atau yusra hanya akan kita dapatkan manakala kita mampu mengatasi kesulitan. Tidak pernah ada kemudahan tanpa kesulitan. Tidak pernah ada kesuksesan tanpa perjuangan. Itu sudah merupakan sunnatullah fil hayat. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Cari kemudahan dalam kesulitan. Tantangan kita jadikan sebagai sebuah peluang untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang yang mendapatkan rahmat adalah orang yang seberat apapun masalah yang dihadapi, jangankan masalah yang kecil, masalah yang berat, yang kompleks, selalu oleh Allah diberikan way out, jalan keluar yang terbaik. Sehingga dia mampu mengatasi masalah itu dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang baik, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa yang mendapatkan rahmat adalah bangsa
Yang sesulit apapun masalah yang dihadapinya, jangankan sekedar masalah ekonomi, masalah politik, tapi juga masalah-masalah yang lainnya. Seberat apapun, dia akan selalu mendapatkan way out, al-makhraj, jalan keluar yang terbaik dari Allah. Tetapi sebaliknya orang atau bangsa yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah, jangankan masalah besar, jangankan masalah kompleks, jangankan masalah berat, masalah yang kecil dan sederhana pun juga tidak bisa mengatasi dengan sebaik-baiknya. Kita renungkan apakah bangsa kita, bangsa yang mendapatkan rahmat atau tidak. Begitu banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Datang satu masalah, belum selesai, datang masalah yang lain. Padahal masalahnya kecil-kecil. Tetapi ternyata kita tidak bisa mengatasi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita lihat beberapa perilaku yang harus kita jadikan sebagai lifestyle kita, gaya hidup kita, need kita, kebutuhan kita, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Yang pertama adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah. Tetapi bukan sekedar beriman, diimplementasikan dalam bentuk ta'awun, sinergi, koordinasi, saling tolong-menolong antara sesamanya, membangun ukhuwah Islamiyah, membangun kesatuan, saling memahami, saling mendukung antara sesama orang yang beriman. Tidak menjadi kelompok yang eksklusif, yang hanya ingin dikatakan benar sendiri, menang sendiri, orang lain salah. Ba'duhum awliya'u ba'd. Saling dukung, mendukung, saling menyatu. Saya yakin kunci utama keberhasilan kita adalah ketika kita mau menyatu. Ketika kita saling mendukung program kita, kebersamaan kita. Bukan jalan sendiri-sendiri. Tidak senang menjadi pemain tunggal, single fighter. Tapi lebih senang bermain secara berjamaah dalam teamwork yang kuat. Ini yang harus kita bangun sekarang ini. Menyatukan hati kita, saling dukung-mendukung. Lembaga apapun, sekuat apapun, kalau jalan sendiri dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Organisasi apapun, kalau dia jalan sendiri tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kuncinya adalah ba'duhum awliya'u ba'din. Kita lihat dalam sejarah, masalah begitu besar, begitu berat di Madinah, tetapi ketika sahabat Muhajirin, sahabat Ansor menyatu dalam ukhuwah Islamiyah, ternyata semua masalah bisa dihadapi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah, jadilah kita pemain amar ma'ruf nahi munkar. Sesuai dengan kemampuan kita, keberadaan kita, profesi kita. Pedagang, jangan sekedar berdagang. Dia harus menjadi pemain amar ma'ruf nahi munkar, memberikan contoh bagaimana berdagang yang baik, bagaimana mengajak pada kebaikan. Ketika datang azan, misalnya dia berhenti dari kegiatan dagangnya, dia berangkat ke masjid, melaksanakan sholat, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pedagang, di samping berdagang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Pejabat ketika sedang rapat, sibuk membicarakan urusan penting, mendengar azan, dia berhenti, dia ketok palunya berhenti, kemudian dia berangkat ke masjid melaksanakan sholat secara berjamaah. Kita harus terlibat, aktif menjadi pemain dalam dakwah. Jangan menjadi penonton. Sekali lagi, jangan menjadi penonton. Jangan apatis terhadap keadaan. Toh itu persoalan umat, persoalan orang lain. Saya hanya masyarakat biasa. Tidak boleh begitu. Sekarang harus ditingkatkan semangat berdakwah. Berdakwah kewajiban yang bersifat fardu ain, bukan fardu kifayah. Pelaksanaannya, implementasinya fardu kifayah, perlu ada kelompok orang. Tetapi hakikatnya berdakwah adalah merupakan fardu ain. Dalam semua bidang kehidupan kita harus meningkatkan sekarang ini. Dakwah itu bukan sekedar ceramah di atas mimbar, tapi berdakwah memperbaiki keadaan, memberikan solusi. Kita butuh institusi pendidikan yang kuat, yang melahirkan kader-kader umat, guru-guru yang baik, yang berkualitas, yang punya integritas, yang punya akhlak dan moral. Kita butuh institusi kesehatan yang bagus, rumah sakit yang bagus, bagian dari dakwah. Kita butuh institusi ekonomi yang kuat, bank syariah, asuransi syariah. Karena itu adalah bagian dari dakwah kita, pelaksanaan ajaran Islam, pelaksanaan muamalah, di mana kita diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, faktor yang akan mendapatkan rahmat, pertolongan adalah wa yuqimunas shalah
Kita menjadikan sholat berjamaah sebagai sebuah kebutuhan. Bukan sekedar pahalanya lebih besar. 27 dibanding 1 ketika kita sendirian. Tapi berjamaah menghasilkan kekuatan batin. Berjamaah menghasilkan kekuatan yang sangat dahsyat. Sekarang harus jadikan kebutuhan. Mari kita ramaikan masjid ini. Terlalu banyak masalah yang kita hadapi sekarang yang tidak bisa dipecahkan hanya dengan otak dan akal. Perlu dipecahkan dengan hati, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau masjid ramai dengan salat berjamaah. Toh salat berjamaah tidak lama. Alangkah hebatnya indahnya Islam ketika umat Islam menjadikan masjid sebagai the second home, rumah yang kedua. Ketika umat Islam menjadikan sholat berjamaah sebagai sebuah kebutuhan, akan melahirkan kekuatan. Kita kan sekarang tidak menjadikan berjamaah menjadi kebiasaan, tidak menjadi kebutuhan. Cukup sholat masing-masing. Bukankah Rasulullah SAW membangun kekuatan itu dengan sholat berjamaah, ruku sujud bersama? Dalam Al-Quran surat Al-Fatah diungkapkan, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman bersamanya, dia sangat keras tegas terhadap orang kafir, tapi kasih sayang di antara sesamanya. Kenapa? Karena engkau lihat mereka ruku sujud bersama-sama, alias salat berjamaah. Ini harus kita bangkitkan kembali. Saya yakin dengan membangkitkan salat berjamaah banyak persoalan yang bisa kita selesaikan. Salat itu adalah bagian dari alat untuk mengundang pertolongan Allah. Kita jadikan salat sebagai bagian mengundang pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Dengan sabar, dengan kekuatan, keulatan, was-shalah, dan dengan salat. Kemudian yang keempat, wa yutuna zakah, menunaikan zakat. Mari kita jadikan zakat pun sebagai kebiasaan kita, kebutuhan kita. Setiap kali kita punya penghasilan, kita keluarkan minimal 2,5%. Membersihkan harta kita, membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan kehidupan kita. Wa yu'tuna zakah. Tidak pernah ada orang yang pailit gara-gara berzakat, berinfak, bersedekah. Bahkan hartanya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Sudah banyak testimoni yang disampaikan betapa zakat, infak, sedekah melahirkan kekuatan, memperbanyak harta. Carilah perbanyak harta kita dengan infak, sedekah, dan zakat. Kemudian yang terakhir, wa yuti'una Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya secara menyeluruh. Inilah beberapa hal perilaku-perilaku utama yang mengundang rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini bagian dari kelompok yang akan mendapatkan rahmat pertolongan Allah. Mudah-mudahan keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita, kaum muslimin, para pemimpin kita, orang-orang yang akan mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena melaksanakan 5 perilaku yang baik tadi. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadi al hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mudata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Fansurna 'alal qaumil fasiqin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, astaghfirullah li wa lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.